Paris Saint-Germain nggak salah menyandang status juara bertahan UCL nih. Lawan Bayer Leverkusen tampil tandang di matchday ketiga tahap awal UCL musim ini. Paris Saint-Germain pesta gol di kandang lawan, nggak tanggung-tanggung, 7-2. Menariknya, bermain kunci Paris Saint-Germain di pertandingan semalam ini nggak masuk starting line up. Dembele baru masuk babak kedua. Marquinhos sama sekali malah nggak main ya kan. Yang turunin center back-nya sama Enrique adalah William Pacho sama Ilya Jabarny. Nah, ini dua-duanya bikin ini nih. Bikin sesuatu. William Pacho bikin gol, Jabarny bikin pemain lawan jatuh di kotak penalti dan dapat kartu merah. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan dini hari tadi, ini sebenarnya Leverkusen di sebelum menit 40 ini udah bisa ngimbangin permainan dari Paris Saint-Germain. Tapi ya sayangnya, ini sayangnya banget nih ya kan. Bayer Leverkusen dapat momen untuk nyamain skor ketika tinggal 1-0, tapi penalti pertamanya ini tendangannya masih membentur tiang. Nah di penalti kedua baru tuh Leverkusen bisa bikin gol dan ya sayangnya Paris Saint-Germain udah menemukan ritme permainannya nih di pertandingan semalam. Ya bisa dibilang ya Paris Saint-Germain di bawah pelatihnya sekarang nih Luis Enrique, siapa pemain yang ada di atas lapangan, mau pemainnya terkenal, mau pemainnya biasa aja ya kan, bukan level top, ini Paris Saint-Germain ya benar-benar menakutkan sih. Ngeri ke Paris Saint-Germain ini benar-benar. Statistik udah berbicara di pertandingan semalam. Nggak ada Dembele, cuma ada Kvaratskhelia, terus juga ngandelin strikernya tuh bukannya Gonçalo Ramos ya, malah yang dipasang Gonçalo Ramos malah nggak main semalam. Yang dipasang adalah Manyulu, Barcola sama Kvaratskhelia nih sebagai lini serangnya nih, trio lini serang dari Paris Saint-Germain. Tapi statistiknya luar biasa banget loh. Punya 22 shoot dan 8 yang on target, dari 8 yang on target 7 jadi gol. Ini artinya apa? Paris Saint-Germain semalam main super duper efektif. Nggak banyak buang-buang peluang dan bisa bikin pertahanan Leverkusen yang kita kenal lumayan oke ya di zaman Xabi Alonso, tapi pasca Xabi Alonso cabut musim ini kelihatan Leverkusen agak sedikit kocar-kacir di UCL di awal-awal musim ini nih. Baru tiga pertandingan awal, tapi Leverkusen udah ngerasain kekalahan lebih dari 5 gol nih kebobolannya, 7 gol bahkan ya kan. Nah, ini menjadi PR besar bagi Bayer Leverkusen. Padahal secara pemain ini Bayer Leverkusen ya udah lumayan oke ya. Ada beberapa pemainnya juga yang cukup oke kan, tapi sayang banget nih. Backnya Andrik kena kartu merah duluan di pertandingan semalam, biarpun akhirnya disusul sama back dari Paris Saint-Germain ya yang kena kartu merah juga tuh, kadang jatuhin main Leverkusen di kotak penalti. Memang sih PR-nya Leverkusen adalah ketika Wirtz Wirtz diambil sama tim lain, dibeli sama tim lain sama Liverpool, juga Frimpong back andalan sayap kanannya hijrah juga ke tim lain ya kan. Hijrahnya Frimpong itu ke Liverpool juga ya, sama kayak Wirtz ya kan, Florian Wirtz. Ya, ini menjadi PR besar nih Leverkusen sampai saat ini belum bisa nemuin pengganti yang sepadan. Lagi di UCL ya kan, kelihatan semalam tuh kalau 7-2 luar biasa banget ya kan. Kekalahan yang sangat telak, yang sangat-sangat ya bisa jadi aib lah ya, bisa dibilang begitu ya kan. Tapi kok gue ngelihat permainan Leverkusen, aduh emang enak banget ya Leverkusen. Paris Saint-Germain emang enak banget dilihatnya ya. Due makin berkembang nih Due makin berkembang di bawah asuhan Luis Enrique nih. Terus juga Vitinha ya, jangan ditanya lah, Vitinha ini sangat-sangat luar biasa banget perannya. Emery juga begitu, Zaire Emery. Nuno Mendes back Portugal, Hakimi di kanan, Nuno Mendes di kiri juga semalam ya. Ini bisa dibilang lini tengah sama flank Paris Saint-Germain di pertandingan semalam ini benar-benar menjadi momok menakutkan, benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Bayer Leverkusen, karena ya bertubi-tubi nih serangan Leverkusen, variasi serangannya baik dari flank, umpan crossing ataupun tusukan-tusukan pemainnya di sisi tengah, ataupun variasi umpan pendek dan cepat pergerakan tanpa bola yang sangat luar biasa dari pemain Paris Saint-Germain. Ini menjadi suatu hal yang rumit untuk diantisipasi kan, apalagi Vitinha aja gol terakhir lihat aja itu gol ke-7 penutup dari pertandingan tadi, gol penutup. Ini dari luar kotak penalti, padahal ada pemain dekat tuh nutup ruang geraknya, tapi emang kualitasnya dengan santai dinendang dari luar kotak penalti dan bolanya ya masuk mendarat mulus di sisi pojok kanan leret ya, bola leret tuh datar pojok kanan
dari gawang kiper Bayer Leverkusen yang kemarin dijaga sama Flecken ya. Ini ya sangat disayangkan sih sekelas Leverkusen bisa kalah telak 7-2 di baru 3 laga awal padahal ya di UCL musim ini. Tapi ya kita lihat aja nih apakah Leverkusen bisa bangkit. Dan bagi Paris Saint-Germain ya kan Dembele baru pulih dari cedera ya kalau nggak salah kan. Dembele baru pulih dari cedera langsung nunjukin kualitas yang Dembele bikin 1 gol. Garun baru masuk di babak kedua. Tapi Dembele nggak kehilangan sentuhan emasnya nih, nggak kehilangan ketajamannya. Terbukti dia bikin gol langsung pas masuk ke dalam lapangan. Langsung buktiin nggak perlu lama-lama lagi ya kan. Jadi wajar aja Dembele ini bisa dibilang ya tinggal nunggu waktu aja nih untuk kembali ke top performnya ya kan. Karena kita tahu dong Dembele kan baru dapat Ballon d'Or nih tahun ini kan. Menang Ballon d'Or tahun ini ngalahin Lamine Yamal. Ya gue yakin sih Dembele performanya di musim ini nggak bakal beda jauh sama musim kemarin. Dan nggak kemungkinan ini PSG di UCL bisa back to back ngeraih trofi UCL musim ini. Karena kita lihat dari dari para pemainnya, biarpun komposisi kalau kita mau bandingin ya, sebenarnya skuad dari PSG ini komposisi pemainnya banyak diisi sama para pemain yang bukan level top banget nih untuk ukuran UCL ya kan. Ada berapa yang masih tier 2 ya, tapi di bawah asuhan Luis Enrique ini tampil sangat-sangat luar biasa banget. Kayak dua yang tadi sebutin kan, ini tampil luar biasa banget. Barcola juga begitu, Manyulu, siapa yang sebelumnya kenal sama Manyulu, jarang orang tahu Manyulu, tapi di bawah Luis Enrique ini Manyulu tampil sangat-sangat menyala ya kan, menyala banget penampilannya nih, bisa meliuk-liuk di kotak penalti lawan dan sering pergerakannya membahayakan gawang dari Leverkusen semalam ya kan. Tambah lagi siapa tuh namanya, Kvaratskhelia kan di Napoli udah oke, udah mantap banget, tapi di mana di PSG ini tambah kasar lagi skill dan kemampuan dari Kvaratskhelia ya kan. Nggak salah dia milih pindah tuh ke PSG, dan Luis Enrique dengan sangat berani melepas Mbappe musim kemarin dan hasilnya kelihatan kan. No Mbappe no problem, malah juara UCL ya kan. Kelihatan banget emang Luis Enrique ini punya skill yang sangat luar biasa banget untuk memoles, untuk meracik, meramu formasi ataupun taktik yang sangat luar biasa banget bersama Paris Saint-Germain. Walaupun skuadnya nggak diisi sama mayoritas pemain-pemain kelas wahid, kelas papan atas untuk level dunia. Dengan skuad yang variatif, ada yang level top, ada yang biasa aja, tapi di bawah Luis Enrique di UCL musim ini Paris Saint-Germain sangat-sangat tampil menakutkan ya. Kalau ngeliat performa semalam dari Paris Saint-Germain, gue sih optimis Paris Saint-Germain yang untuk kemungkinan di UCL musim ini bakal lolos ke partai final lagi nih. Selama di partai final nanti nggak ketemu Real Madrid, nggak kemungkinan nih Paris Saint-Germain bakal jadi juara UCL lagi musim ini, alias back to back juara Liga Champions. Nah gimana menurut kalian nih? Punya pendapat lain? Kalau punya tulis di kolom komentar. Yang jelas mah thank you yang udah nonton konten gue, Pelit Abangan, di channel YouTube gue Irwan Chan, @1piero. Jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gue biar terus berkembang dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you sekali lagi. Sekarang saja gue pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam bola-bola.